Ya, jadi hari ini kita silakan membuka akun Soloron kita masing-masing ya. Nah, ini tampilan profil saya ya. Dan kita silakan masuk ke C++ ya. Kursus C++. Jadi saya akan terangkan ini contoh klasis dan objek. Jadi Anda pilih modul klasis dan objek. Udah kelihatan ini? Klasis dan objek. Ini karena praktikum, silakan mic Anda itu di unmute aja. Silakan dibuka, di open. Silakan dibuka, di open. Oh, baiknya. Ya, silakan dibuka ya. Video juga dinyalakan karena saya sesekali akan mengecek langsung hasil kerja Anda. Di modul yang pertama itu apa itu objek ya. Jadi object oriented programming itu adalah gaya pemrograman ya. That is intended to make thinking about programming closer to thinking about the real world. Jadi perbedaan programming modular ya. Sekarang kan kita belajar modular itu C dan C++ ya. Dengan object oriented itu beda jauh itu. Bahkan sangat jauh. Ya, kalau modular atau terstruktur itu biasanya dari pikiran programmer, sedangkan kalau object oriented itu terbalik dari dunia nyata kemudian kita masukkan ke program. Nah, caranya seperti apa? Konsep-konsep benda-benda sistem yang ada di dunia nyata itu kita perlakukan sebagai objek. Sehingga objek itu dia akan punya identitas. Itu dulu yang pertama Anda paham. Contoh di modul di Soloron diterangkan bahwa buah apel, satu buah apel itu adalah sebuah objek. Gelas ya, itu adalah sebuah objek. Jadi baik apel maupun gelas itu punya identitas yang unik. Seperti itu. Ya. Oke. Siap. Jadi kira-kira pertanyaan ini jawabannya apa ini? Objek memiliki apa? Siapa yang bisa jawab? Identitas. Identity. Oke. Identitas. Sip. Jangan usah malu-malu kalau jangan usah malu-malu kalau salah bilang di bahasa Inggris. Orang ini orang Indonesia semua, ya. Jadi kalau orang pelida itu biasanya agak salah bilang bahasa Inggris biasa aja. Yang penting orang paham gitu ya. Nah, objek itu punya karakteristik ya. Karakteristik dari objek itu kita biasa sebut sebagai atribut ya. Kalau saya suka mengartikan atribut itu sebagai sifat ya. Kalau di slide yang saya terangkan kemarin kata sifat ya. Kalau nama objek itu kata benda, sedangkan karakteristik objek itu kata sifat. Misalnya gelas, objek gelas itu bisa berwarna merah atau gelas berwarna putih. Gelas besar, gelas kecil itu menyangkut sifat dari gelas. Gelas berisi, gelas kosong. Seperti itu ya. Nah, jadi atribut kalau ditanyakan di sini atribut menjelaskan apa? The current state. Current state ya of an object. Ya, correct. Yang belum buat laporan ya langsung di screen capture aja sebagai laporan gitu ya. Jadi objek di sini dia harus ada identity, atribut dan behavior. Ya, behavior itu adalah perilaku atau kemampuan. Kita biasa mengartikan dengan kata kerja. Misalnya objek mobil dia bisa bergerak, objek handphone dia bisa berbunyi. Seperti itu. Jadi kita kenal di dalam konsep objek dia harus punya identity atau nama, itu kata benda, dia harus punya atribut, karakteristik itu kata sifat, dan dia harus punya behavior
atau perilaku. Itu kata kerja. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa ini ya? What are the three things that describe Identity, Identitas, atribut, atribut, behavior. Attributes and behavior. Oke. Nah, ini contoh dari objek ya. Misalnya objek orang. Ya. Nama John, umur 25. Dia memiliki kemampuan bicara. Objek orang nama Amy, umur 22, dia dapat bicara. Objek mobil, warna merah, tahun keluaran 2015, dia bisa dinyalakan, berhenti, dan membunyikan klakson. Seperti itu. Ya. Nah, ini coba lihat, pilih 2 jawaban yang benar. Not always physical item, not always visible item, benar. Jadi maksudnya objek itu tidak harus bentuk fisik yang kita contoh-contohkan tadi kan, orang, gelas, mobil itu bentuk fisik, tapi kadangkala objek itu adalah software yang lain. Bisa seperti itu. Atau sistem yang lain. Seperti itu. Contoh itu biasanya di perbankan itu ya, banyak objek-objek yang social media comments, hashtags can orang. propagate themselves to other computer in the network. Jadi ternyata berbahayanya new trend pada saat sekarang Trojan itu ternyata adalah karena dia bisa menginfeksi hanya dari komen hashtag sosial media. Jadi cuma dengan hashtag dia bisa dapat menginfeksi komputer atau dapat menyerang komputer. Padahal kalau dulu itu need users to install, jadi butuh user yang dapat menginstal Trojan tersebut ke dalam apa yang dimaksud dengan korban. kelas ya? Selanjutnya ada lagi machine language enabled. Klik yang kelas. Ya, bisa kelihatan ini kelas. Apa yang dimaksud dengan kelas ya? Objek diciptakan menggunakan kelas. Ya. Ini ada tulis ini focal point of OOP. Jadi pemrograman berorientasi objek itu intinya di situ. Kita harus bisa menulis program kelas yang men-create objek. Kalau ngoni biasanya somo Natal begini atau hari raya, mama anak-anak perempuan baking cookies. Toh? Cookies itu dong campur dulu tuh adonan tepung. Setelah itu tuh cookies Natal itu langsung taruh di bake, kan tidak begitu ya. Kan itu tepung satu begitu ya, kita taruh dulu di tempat itu datar, kemudian kita ambil tatakan ya. Kita ingin bentuk misalnya baking cookies nastar, harus dibentuk dulu pakai tatakan. Kita hanya perlu beli satu tatakan atau cetakan aja kan. Yang biasanya BCD atau dari seng. Kemudian tepung yang sudah ditaruh di meja itu kita taruh itu tatakan itu. Jadi satu tatakan dia bisa men-create banyak kue yang bentuk kuenya sama. Itu tuh kelas dan objek. Kuenya adalah objek, kelasnya itu adalah DP tatakan kue gitu. Kalau ngoni punya tatakan daun, nanti tuh cookies akan jadi bentuk daun semua. Kalau ngoni punya tatakannya bentuk segi 5, nanti tuh cookies jadi bentuk segi 5 semua. Nah, tuh tatakan kue itu yang kita ingat sebagai kelas karena dia mencetak atau men-create objek. Sedangkan tuh cookies itu tuh objek yang dihasilkan dari tuh tatakan itu. Nah, jadi setiap kelas itu punya nama dan memiliki atribut serta memiliki behavior. Nanti itu tatakan kue itu hanya bisa menghasilkan kue sesuai bentuknya. Itu tuh atribut dan behavior. Kalau mau ganti bentuk lain harus ganti kelas yang lain. Seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi kira-kira ini jawabannya apa ini? Yang terkait dengan sifat dari kelas itu? Class has a name. Class has name and describe attributes. Kelas yang di atas nih, di atas. Yang di atas ya. Nah, sekarang metode ya. Jadi kalau di objek itu dia ada behavior, kata kerja. Kalau di kelas dia ada metode ya.
Method basically is a function that belongs to a class. Method similar to function. There are blocks of code that are called. Jadi fungsi itu mereka bisa dipanggil dan bisa menghasilkan value, bisa melakukan aksi. Ya. Jadi kira-kira ini jawabannya apa ini? Yang C Amir. Function ya. Method itu adalah fungsi yang dideclare di dalam kelas. Seperti itu. Nah, ini contoh dari kelas ya. Contoh dari kelas itu misalnya nama kelas bank account, atributnya ada nomor rekening, balance itu status kondisi keuangan yang ada, dan date open maksudnya tabungan itu, account itu dibuka kapan. Behaviornya bisa di open, bisa close, bisa deposit, bisa tambah uang sehingga balance-nya berubah. Nah, jadi saat kita menulis kelas, kita dapat men-create objek yang berdasarkan kelas itu. Nah, setiap objek itu disebut instance dari kelas. Atau bahasa Indonesianya misal dari kelas, ya. Kelas misalnya objek ini, seperti itu ya. Instance itu pemisalan. Proses menciptakan objek kita sebut instantiation, gitu. Seperti itu. Jadi ini proses untuk menciptakan objek instantiation. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut berikut example dari sebuah kelas. Ini jadi source code kode program untuk menciptakan kelas itu kita pakai CLASS ya. Kemudian nama kelas. Perhatikan untuk C++ itu kita terbiasa kalau programmer memberi nama kelas itu huruf awal depan itu selalu huruf besar. Kemudian kita tidak spasi. Kita langsung sambung. Huruf keduanya kita tetap beri huruf besar. Ya, sesudah itu kita buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal, kemudian kita taruh semikolon. Ya, ini menunjukkan kode program untuk men-create kelas. Nanti isinya kita lihat sebentar. Gitu. Jadi kira-kira ini jawabannya apa ini? Kelas. Kata yang Kelas. CLASS ya. Nah, jadi untuk mendeklar membuat sebuah kelas, ini semua atribut dan behavior ya. Pada body class itu harus di dalam curly braces. Ya. Jadi kalau tadi itu bentuk kelasnya seperti ini, ya, di dalam curly braces ini kita taruh itu atribut, ya, kita taruh itu atribut dari kelas ya. Baru ada access specifier untuk member dari kelas ya. Access specifier ini akan menentukan apakah kelas kita private atau public. Seperti itu. Nanti dijelaskan sebentar itu kenapa public, kenapa private. Yang Jadi kalau atas public Amin. access specifier ya. A. Tidak ada pilihan ABC di sini, cuma atas tengah bawah gitu. Atas. Nah, ini contoh misalnya kita men-create kelas ya. Kelas, nama kelas itu bank account, kemudian kita buka curly braces kurung kerawal. Kita taruh kelas itu access specifier-nya public. Jadi jangan lupa public harus selalu diakhiri dengan titik 2. Ya. Kemudian ini indicates that the function ya. Ini not return a value karena ini string ya. Jadi kita taruh void say hi, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal, kita suruh print ya. Ini hi, baru kita pakai penanda deskripsi. Jadi kita tutup kurung kerawal pertama, kemudian kita tutup kurung kerawal kelas. Jadi kalau ada tutup kurung kerawal kemudian semikolon itu berarti kelas ya. Seperti itu. Kemudian kita create objeknya ya. Pada program utama integer main buka kurung bank account test ya. Objek test say hi gitu ya. Seperti itu. Tutup kurung ya. Jadi misalnya ini kalau kita coba ya. Pada playground ya. Kemudian kita klik run. Jadi outputnya high. Kenapa high? Karena di sini kita bilang atribut dari kelas itu harus mencetak high. Sehingga begitu objek kita create ya dan kita panggil kelasnya,
maka dia akan melakukan apa yang ada di kelas itu. Oke, kita lanjut berikut contoh dari kelas. Nah, ini coba ini satu orang. Siapa yang mau jawab ini? Satu orang, satu Kita, orang. Mer. Saya benar. Oh, Kita Mer. Siapa nih kita? Febrian. Mer. Febrian, oke, Charles. silakan. Febrian dulu. Semua ada Boleh, Charles. pembagian. Ya, Kita dulu ya Charles. ya Itu silakan. kita buat kelasnya dengan nama my class. Jadi di pertama class. Kelas. Baru berikut Aksesnya itu ditulis publik. Jadi tulis publik. identifier ya. Iya. Ya. Baru Akses baru ya kita keluarkan shout. see out. Oke. Ya, correct. Sip. Oke, sekarang konsep tentang abstraction gitu kan ya. Jadi itu tentang kelas ya. Nah, data abstraksi ini salah satu karakteristik dari pemrograman berorientasi objek ya. Ini kalau ngoni susah mengerti tentang abstraksi itu kalian ingat saja buku gitu ya. Jadi kalau benar bilang buku itu kalian langsung paham itu. Sebuah benda yang punya cover, ada isi, kemudian biasanya berwarna putih. Seperti itu. Itu abstraksi. Concept of abstraction. Seperti itu. Sedangkan kalau benar bilang laptop, dalam pikiran kalian pasti udah tahu itu laptop seperti apa. Ada layar, ada monitor. Biasanya CPU orang nggak ingat karena tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi konsep of abstraksi itu biasanya kita mengingat sesuatu, benda misalnya, itu karena ini esensial quality-nya ya. Seperti itu. Biasanya kita kalau bicara soal buku ya kita tahu itu informasi misalnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara soal apa arti abstraksi ini ya, essential qualities of something. Seperti itu. Nah, contoh abstraksi itu misalnya kita bisa mengambil contoh dari cout ya. Cout itu sebenarnya kalau dalam C++ itu adalah objek dari kelas OSTream gitu. Makanya kita biasanya kalau kita ingin menampilkan sesuatu dalam C++, itu kita harus panggil ya IOStream di atas. Biasanya kita harus panggil gitu. Library-nya gitu. Baru kita bisa tulis cout. Gitu. Jadi kira-kira ini jawabannya apa? Mana statement dari abstraksi yang benar? Siapa yang menjawab? Yang di atas, Ner. Siapa yang menjawab? Jonathan bisa jawab, Jonathan? Nggak apa-apa, kalau salah kan ya kita balik lagi. Yang di atas, Ner. Di atas ya, coba kita lihat, benar nggak? Nah, salah gitu kan. Kalau kita yang di bawah, Ner. Yang Tunggu, wis, tunggu, oke. biasanya yang di berubah, dia tengah, biasa Mer. berubah ini, Yang dia di biasa tengah. Yang di tengah. berubah. tengah, Yang di tengah sekarang, Ya, Ner. dia We can biasa have- berubah ya. We can have can a make a concept, but concept. it's separate for any specific instance. Ya, Ner. Ya, jadi kenapa jawabannya seperti itu? Karena abstraksi itu tidak terkait dengan apa? Dia itu sesuatu yang abstrak, namanya juga abstraction gitu ya. Tidak terkait dengan benda fisiknya. Seperti hanya di dalam bayangan kita gitu. Nah, ini contoh penerapan abstraksi gitu ya. Pada account class. Pada kelas bank account. Jadi ada kelas bank account ya. Karena program kita punya kelas bank account, kita bisa membuat ini. Ini abstraksi ini. Account dari John, account dari David, account dari Jonathan, account dari Gamaliel, ya, account dari Elia, Rutlini. Ya. Jadi dalam ATM ya, Anda kan harus punya kelas bank account gitu, baru kita bisa mengakses ATM kita gitu, seperti itu. Itu karena program ini konsep dari abstraksi. Jadi hanya perlu ciptakan satu kelas. Tidak perlu ciptakan kelas Rutlini, kelas Riavinda, kelas Mersiana, tidak perlu. Kita hanya perlu menarik abstraksi dari misalnya akun Mersiana, Riavinda, Rutlini yang sama dari 3 akun mereka itu apa? Pasti harus punya ini
harus punya uang kan? Rekening itu harus punya uang gitu kan. Seperti itu. Saya itu ngoni kalau buat rekening baru harus ada setoran minimal gitu. Kenapa? Ya itu untuk memenuhi syarat dari kelas bank account harus ada balance. Seperti itu. Baru dari ketiga akun itu juga kesamanya apa yang lain? Harus punya nomor rekening. Ini A6596, A6595. Ya. Jadi kelas itu secara abstraksi dia menarik sifat-sifat yang sama. Itu yang dimaksud dengan abstraction. Kita tidak perlu men-create fisik kelas yang lain, tapi kita lihat saja kesamaannya apa. Contoh di sini bank account. Lihat kesamanya ini ada 4 hal. Ini membuka rekening tanggal berapa. Baru aktivitas yang bisa dilakukan dengan rekening itu. Nah kalau kita menemukan banyak sifat yang sama, kita bisa men-create satu kelas yang baru. Seperti itu. Ini keterampilan abstraksi ini sangat penting karena seorang programmer harus bisa mengabstraksikan gitu kan. Makanya Mner sering bilang mau belajar jadi programmer, ngoni mesti jadi penghayal. Karena ini abstraksi ini hayalan semua gitu. Seperti itu. Abstraction acts as a foundation for other object orientation fundamental. Jadi kenapa Anda harus pandai dalam abstraksi? Ya karena itu dasar dari inheritance, dasar dari polymorphism dan sebagainya. Di dalam konsep berorientasi objek, misalnya seperti sekarang kan, lagi diminta oleh Kemenristek BRIN untuk membuat sistem informasi keuangan yang akan memonitor seluruh transaksi keuangan di berbagai kementerian, khususnya penelitian. Dana penelitian di Kementerian Agama berapa, dana kementerian di Kemendiknas berapa, Kemendikbud berapa. Nah itu kita create itu sistemnya. Pertanyaan pertama karena kita mau buat dengan program pemrograman berorientasi objek, pertanyaan pertama itu bagaimana kita menentukan kelas. Ya. Muncul pikiran pertama admin. Kenapa harus ada kelas admin? Karena akan ada banyak orang yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kelas admin ini memiliki abstraksi yang sama. Dia harus punya nama admin, dia harus punya kode admin, dia harus punya username, dia harus punya password, dan dia harus punya aktivitas tertentu yang sama yang bisa dilakukan oleh admin dari berbagai kementerian. Nah, sehingga admin memenuhi sebagai satu kelas. Itu tuh contoh abstraksi. Jadi kita pikirkan di sistem itu mana kira-kira yang memiliki sifat yang sama. Itu abstraksi. Nah, ini tidak akan bisa Anda dapatkan hanya dengan mengikuti kelas Mner Stanley 4 SKS gitu. Ini harus datang dari latihan. Seperti itu. Mungkin Anda lihat menyelesaikan solo learn, sudah dapat sertifikat, langsung jadi pakar di C++. Tidak begitu ya. Biasanya kita hanya memberikan introduction, pengantar. Anda mau jadi jago atau enggak tergantung dari Anda latihan. Makin banyak Anda latihan, makin bagus ya. Kalau dulu zaman saya latihan tidak menggunakan aplikasi web, cuma pakai buku. Jadi banyak beli buku. Kalau sekarang Anda hanya perlu internet dan Anda silakan akses modul-modul pelatihan C++ banyak sekali. Ya, ada dari Solo Learn, ada dari Programmis, ada dari W3 School, ya semacam-macam sekarang dia punya nama. Ya, Solo Learn yang kita pakai sekarang. Jadi kira-kira apa dasar dari konsep pemrograman berorientasi objek ini yang mendasari inheritance dan polymorphism? Ya, abstraction. Abstraksi seperti itu. Alias menghayal, ya. Jadi banyak menghayal. Oke, kita lanjut dengan enkapsulasi. Apa yang dimaksud dengan enkapsulasi ya? Jadi namanya juga enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu kalau Mner contohkan kemarin di slide itu kapsul. Kalau orang minum obat kapsul itu sebenarnya DP kapsul orang tidak perlu karena di dalam kapsul itu ada obat. Itu obat itu yang dibungkus dengan kapsul. Enkapsulasi itu ya, the idea of surrounding an entity, not just to keep what inside together but also to protect it. Kenapa obat
perlu dikapsulin supaya dia nggak tahu buang-buang gitu ya. Seperti itu. Jadi supaya dia bisa terkumpul dan supaya dia bisa terlindung. Dalam pemrograman berorientasi objek, enkapsulasi berarti menggabungkan ya atribut dan behavior dalam sebuah kelas dan juga membatasi siapa yang bisa mengakses atribut dan behavior itu. Karena kan kelas kita bisa private, kita bisa publik. Nah, kalau kelas kita taruh publik, berarti pembungkusannya lemah ya. Namanya juga publik. Nah, kalau private berarti pembungkusannya itu agak ketat. Karena tidak semua bisa akses. Nah, ini disebut dengan data hiding ya. Enkapsulasi sering juga disebut dengan data hiding. Oke, jadi kira-kira kalau menjawab pertanyaan ini, enkapsulasi allows you to Dua menit. Yang tengah, Ner. Tengah-tengah. hide details ya, hide details. Nah, sekarang contoh dari enkapsulasi ya. Jadi kegunaan dari enkapsulasi ini ada konsep yang namanya black boxing ya. Jadi objek yang lain tidak perlu tahu ya karakter dari objek yang lain, tapi mereka bisa saling berhubungan. Sehingga enkapsulasi itu mengontrol ya, tujuannya untuk mengontrol data itu diakses atau dimodified. Kode itu lebih fleksibel ya, change one part of code without affecting other part of code. Contoh ya, yang sekarang sedang dilakukan di portal Inspire dengan enkapsulasi itu, seluruh mahasiswa 2020 jumlahnya sekitar 6.000-an. Ya. Sekarang kita akan enkapsulasi. Dari 6.000 itu hanya 200 yang menerima bantuan KIP. Itu enkapsulasi. Tidak ada cara lain. Mau implementasi siapa yang menerima bantuan KIP dan tidak, dalam program data mahasiswa Unsur itu kita encapsulate. Gitu kan. Jadi mungkin Charles karena dia lahir dari orang tua yang kaya banyak doi, dia tidak perlu menerima bantuan KIP. Contoh ya. Sehingga kelas yang berhubungan dengan Charles kita encapsulate. Seperti itu. Dengan menambah atribut penerima bantuan KIP. Ya, ada algoritma tersendiri. Ya. Tapi Rickson mungkin yang dari orang tua tidak mampu, dia memenuhi syarat untuk bantuan KIP. Ini contoh. Sekarang itu kita lakukan itu. Jadi kenapa tidak semua bisa menerima bantuan KIP? Karena ada objek tertentu yang memenuhi syarat, ada objek lain yang tidak memenuhi syarat. Tapi mereka berada di kelas yang sama, yaitu kelas mahasiswa. Ya, kelas mahasiswa punya nama. Kalau kalian itu kita tidak pakai nama, tapi unique identifier-nya apa kira-kira kalau kelas mahasiswa menurut kalian? Unique identifier dari kelas mahasiswa menurut kalian? Yang kalian miliki sekarang tapi berbeda. Tapi semua ada. NIM, Ner. NIM, ya betul. Jadi begitu Anda masuk ke Unsrat, Febrian Lalamentik yang bentuknya manusia objek, umur begini, berotot, berbaja ganteng dan sebagainya, kita abstraksikan menjadi NIM. Jadi Charles William itu yang ganteng, putih, budok gitu ya. Sudah tidak kelihatan dari putih budok karena sudah hanya NIM dalam bentuk angka. Itu tuh objek, pemrograman berorientasi objek. Kita abstraksi itu objek-objek itu ke bentuk digital. Jadi Anda jadi mahasiswa Unsrat, kita abstraksi Anda ke NIM. Jadi objek unique identifier-nya NIM. Kemudian itu ada nama ya, mahasiswa bisa aktivitasnya bisa mengontrak mata kuliah, bisa membatalkan mata kuliah, bisa mengontrak mata kuliah ini dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang datang syarat dari Kemendikbud menerima bantuan KIP. Ya, jadi mudah kita handle program itu karena kita hanya perlu menambah sebuah unique identifier yang lain, nomor KIP. Seperti itu, ya. Jadi itu contoh enkapsulasi gitu ya. Enkapsulasi. Jadi keadaan di dunia nyata kita abstraksikan dalam teknik enkapsulasi yang saya contohkan yaitu penerima bantuan KIP. Yang membayar UKT juga kalian kan beda-beda ya. Ada yang bidik misi ya, ada yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Itu juga tekniknya teknik enkapsulasi ya. Gitu. Oke, jadi kira-kira
apa yang dimaksud dengan enkapsulasi? Idenya apa sebenarnya? To hide everything about Five object and dan encapsulate to tablet. encapsulate. Iya, jadi 2 dan 3. Yang kedua dan ketiga, jadi, Mir. yang mana? 2 dan 3 ya? Yang kedua Ya, dan sih. tiga, dua. Right object atribut. Jadi nantinya Rickson tidak tahu kalau Febrian menerima keep. Itu to hide everything about the object. Ya, seperti itu. Biasanya begitu-begitu nantinya. Jonathan tidak tahu berapa UKT yang dibayarkan oleh Ranfrin. Itu contoh penerapan enkapsulasi. Kecuali kalau mau dibaku bilang, tapi dalam sistem kedua objek itu tidak saling mengetahui. Ya, korek ya. Itu. Nah, ini contoh dari enkapsulasi. Ini ada sebuah program ya. Include IOStream, include string, using name space std titik koma, baru di create class ya. My class, class diberi identifier public, kemudian diberi tipe data, string name titik 2. Ya, baru kelasnya ditutup. Kemudian masuk program utama. Jadi lihat posisi kelas di dalam program. Dia harus sebelum program utama, karena dalam C++ kan program utama ini int main buka kurung tutup kurung. Kelas itu harus dideskripsikan sebelum program utama. Ya, jadi ini program utama my class ya. Ya, ini my class dari mana? Nama dari kelas yang kita create di atas. Kemudian kelas ini men-create objek yang namanya my obj. Kemudian my obj titik name cetak string solo learn. Seperti itu maksudnya. Ini ya baris ini. Jadi objek name solo learn. Ini karena ada name di sini. Jadi my object name, my object dot name sama dengan solo learn. Harus string karena di sini dia pakai string. Jadi di sinilah hanya bisa string. Baru kemudian kita suruh untuk memprint object name. Ya. Sehingga kalau kita running, kita run, dia akan keluar solo learn. Karena nilai value string yang kita tulis di sini, solo learn. Coba kita ganti. Keluar informatika kelas E. Kenapa masih keluar benar? Karena kita masih pakai string. Coba kita pakai angka di sini. Error enggak? Masih keluar 1. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa keluar 1? Karena itu dianggap Charles Ner. langsung. Charles, Karena silakan Charles. Karena dia memakai tanda kutip Ner. Iya, Kalau betul. Ya, meskipun tidak string, tapi dia masih di dalam tanda kutip. Nah, itu kenapa bagusnya solo learn ya. Anda bisa main-main di situ. Ya. Kalau saya selalu begitu. Saya di solo learn kemarin, semua kelas solo learn saya ikuti. Kalau sudah playground, saya pasti main-main. Saya cari mana yang benar, mana yang salah. Kenapa harus cari yang salah supaya dapat tahu ini kotek salah jadi ini boleh. Begitu ya. Seperti itu. Oke, ya kita lanjutkan sekarang. Nah ini silakan nih yang mau jawab nih, silakan. Siapa yang mau jawab nih? Mana ya, Mer? Silakan. Itu include string, Apa? include library string, string. string. Ya, itu Ya. buat kelas. Pakai, Ada yang lain yang kelas ini siapa kira-kira yang di sini selain Kanaya? Kira-kira mau Saya, ditulis apa di sini? Ya, CLASS. CLASS. Oke, siapa yang mau jawab di bawah? Saya Amner, Ya, objek di OBJ. OBJ huruf besar, huruf kecil, Huruf kecil Amner. OBJ ya.
Oke, benar ya. Sip. Nah, sekarang ini ada contoh private ya. Kalau tadi kita contohnya publik, sekarang ini kita beri contoh ada private member cannot be accessed or even view from outside the class. It can be accessed only from within the class. Nah, kalau dalam penerapan di bank account itu biasanya password. Password itu selalu modelnya seperti ini. Hanya bisa diakses within the class. Artinya hanya orang yang punya password yang bisa mengakses password itu. Ya. Jadi kalau ngoni pe account portal Inspire itu kan di HTML ya. Sama apa? Ajax, CSS ya, seperti itu ya. Tidak C++. Tapi kalau di game-game ya. Di game-game yang ngoni mainkan itu misalnya C++ itu kan apa ngoni bermain game apa? PUBG ya, Mobile Legend, Fortnite itu C++ itu. Ya, dibikin pakai C++ itu. PUBG itu yang sekarang terkenal itu yang saya suka kalau saya Counter Strike ya, jadul gitu. Kalau ngoni pasti PUBG gitu kan. Tapi saya dan anak saya mainnya Fortnite. Nah, itu kan kita harus punya akun ya. Punya akun yang ada passwordnya. Itu biasanya ini DP program ini. Ya, di private ini pasti ada public class, baru ada private string password. Ini DP kode program itu yang mau menjelaskan bahwa password itu hanya bisa diakses oleh kita. Seperti itu, oleh penggunanya. Sehingga masuk menggunakan username password yang unik. Seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Private member cannot be accessed or even view from outside the class. It can be accessed only from within the class. A public member function may be used to access the private members. Seperti itu ya. Ini contoh itu. Public member itu maksudnya kayak saya kan main Fortnite itu bukan dari satu device. Dari beberapa device. Itu sudah harus public. Ya, jadi kalau kita ingin membuat game itu platformnya web dan multi device, ya model programnya seperti ini. Jadi harus bisa diakses dari banyak device, tapi hanya bisa diakses oleh satu user. Satu user itu kan dia bisa bermain di handphone, bisa bermain di laptop, bisa bermain di desktop Unix, Linux, bisa bermain di desktop Windows, ya. Dia harus public member. Itu maksudnya public member. Kenapa public? Ya, seperti itu. Oke, ini kalau kita try yourself. Kemudian kita running. Dia juga akan keluar. Ah, kenapa no output di sini? Menurut Anda? Karena dia di private ner, string name. Name-nya di private. Kenapa? Karena ini di objek ini ya di private, jadi kita tidak bisa lihat. Itu sebenarnya jawabannya. Oke, silakan ini dijawab ini. Nih biasa di bawah kelas ini apa ini yang kita taruh pertama? Identifier. Private net. Private atau public? Private net. Jadi ingat ya, Muni ingat jo kalau di source code, abis Muni saya nama kelas, pasti kalau ada ini, kalau ada titik 2 begini, itu pasti akses identifier. Kelasnya mau di public atau private. Gitu. Nah, di bawah itu apa? Kedua net. Public. Public net. Nah, Public. sama ya. Kita minta objeknya yang public. Tuh? Objeknya yang public. Baru kira-kira ini apa ini? Tipe data ini pasti ini. Karena void set my data. Integer, misalnya kita taruh integer ya. Ya, dia tipe data. Jadi kalian ingat Jo, dalam kode program itu kalau titik 2 di belakang itu pasti akses identifier. Mau public atau private, lihat penjelasan soalnya. Nah, kalau sudah void begini itu pasti dia meminta penjelasan tentang tipe data. Biasanya sih begitu. Nah, ini contoh akses specifier yang lain. Ini diperkenalkan metode get name ya.
getName method returns the value of the private name attribute. Ya, karena tempatnya di sini ya. String getName. Seperti itu. Jadi string getName kita deklarasikan di atas, kemudian kita taruh string getName itu private. Ingat ya, ini adalah bentuk dari kelas karena kelas ini berakhir di sini. Karena DP semikolon dan taruh di curly bracket yang di bawah. Berarti ini satu kali ini adalah kelas. Ya. Nah, oke, ini gimana nih jawabannya nih? Kelas nama kelasnya my class, akses identifiernya private, integer my data, kemudian ada public, kira-kira apa ini? Integer. Iya, ini integer. Baru return ya. Return ya. Sip. Oke, ini sekarang semua program-program tadi dorang satukan di satu program ya. Jadi kalau tadi kita mengeksekusi itu no output ya. Sekarang kita lihat eksekusinya sudah keluar John. Kenapa? Karena ini ya sudah dikasih publik seperti itu. Meskipun stringnya name ya, tapi kelasnya sudah kita buat publik. Beda kayak tadi itu kelasnya itu, ya, kita taruh public. Coba ini lain kali JR dia. Oke, sip. Terakhir, ada yang bisa jawab? 14 benar, Bang. OBJ. Oh, value ya. Value dong di sini dong minta 14 ya. Baru ini diminta objek ya. Di objek OBJ. Ya, oke ya. Baru nanti ada konstruktor. Konstruktor ini untuk membuat kelas. Kemudian ada modul quiz ya. Semua 1 jam jadi sudah bisa selesai.